Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolana Nursyafti, NIM 17073132. Saya mahasiswa jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik di Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan dan masih memberikan kita kesempatan agar kita masih bisa tetap belajar pada situasi pandemi ini walaupun di rumah masing-masing. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja sistem suspensi. Video ini saya buat untuk menuntaskan salah satu tugas dari mata kuliah metode mengajar khusus. Baiklah, penjelasan ini saya akan buka dengan beberapa topik. Yang pertama yaitu ada mengenai pengertian suspensi, kemudian mengenai shock absorber, kemudian ada jenis suspensi dan konstruksi suspensi. Baik, untuk mengenai topik yang pertama, langsung saja kita masuk. Apa itu suspensi? Mungkin saudara-saudara sekalian ada yang bertanya. Di sini saya akan menjawab. Suspensi itu adalah bagian dari sepeda motor yang menghubungkan rangka terhadap rodanya. Jika ditanya seperti apa bentuk suspensi, saya ada sebuah contohnya. Berikut contoh dari suspensi. Ini merupakan contoh salah satu suspensi belakang dari sepeda motor. Jadi kalau ditanya lagi, apa itu suspensi? Suspensi itu gabungan dari pegas yang melingkar-lingkar ini dan peredam kejut yang ada di dalamnya. Jika pegas akan selalu mengayunkan, maka peredam kejutlah yang akan menghentikan ayunan dari pegas tersebut. Kenapa ayunan dari pegas harus dihentikan? Ayunan dari pegas harus dihentikan agar kita ketika mengendara itu lebih nyaman dan juga akan berbeda rasanya membawa sepeda motor dengan menaiki kuda. Jika dulu kita menaiki kuda atau transportasi zaman dulu itu ya masih menggunakan kuda, maka kita akan selalu diayun-ayun oleh langkah kuda dan itu akan membuat sedikit tidak nyaman. Makanya suspensi digunakan peredam kejut agar bisa meredam kejutan sehingga perjalanan jadi lebih stabil dan kita lebih merasa nyaman sebagai pengendara. Mungkin seperti itu fungsi singkat dari peredam kejut dan juga pegas. Selanjutnya, saya sambil melihat PPT. Syarat suspensi. Ternyata suspensi ini memiliki syarat agar dia bisa menjadi suspensi. Apa-apa aja syaratnya? Ada 4. Yang pertama adalah menyerap goncangan akibat kondisi jalan. Jadi ketika jalan tidak mulus atau malah terlalu mulus, suspensi yang akan menyerap goncangan itu sehingga kita sebagai pengendara tidak terlalu merasakannya atau tidak terlalu berefek kepada kita. Selanjutnya, meneruskan gaya pengereman dan pengemudian. Karena tadi suspensi yang akan menghubungkan rangka terhadap roda dan di roda terdapat apa yang kita sebut tadi sebagai pengereman dan juga pengemudian. Selanjutnya, untuk mengantarkan gerakan roda, itu syarat suspensi. Dan satu lagi syaratnya untuk memungkinkan roda tetap menapak pada jalan. Jadi bayangkan jika tidak ada suspensi, bisa saja kita ketika berkendara lalu terdapat guncangan yang hebat dan kita akan terbang dari sepeda motor kita. Seperti itu mungkin ilustrasinya ya. Selanjutnya,
ada fungsi suspensi. Jadi, beberapa fungsi suspensi yang pertama yaitu selama kendaraan berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, eksilasi, kejutan, dan dari permukaan jalan. Hal ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada penumpang. Selain membuat kita nyaman, suspensi juga harus bisa membuat kita nyaman. Selanjutnya, fungsinya itu memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda. Kemudian, untuk menopang bodi pada aksel dan menerima letak geometris antara bodi dan roda-roda. Nah, itu tadi mengenai topik pengertian suspensi. Selanjutnya, topik kita yaitu subtopiknya maksud saya itu adalah shock absorber. Di sini shock absorber itu memiliki prinsip kerja. Jadi ada dua prinsip kerja shock absorber. Yang pertama, jika shock absorber ini tertekan, shock absorber yang saya tunjukkan tadi tertekan, maka oli akan mengalir melalui lintasan yang besar. Dan jika dia akan tertarik ke atas, maka oli akan melalui lintasan yang kecil. Oleh karena itu, jika shock absorber tertekan, dia akan bergerak cepat, tetapi jika tertarik, dia akan berjalan dengan lambat. Dengan cara ini, getaran dari gulungan pegas dapat diredam. Itu dia prinsip kerjanya. Atau mungkin bisa dibuat dengan bahasa lain, diameter lubang yang aliran atau biasa disebut dengan orifice yang besar akan menghasilkan efek peredaman yang kecil, sedangkan diameter lubang yang kecil atau orifice yang kecil akan memberikan efek peredaman yang besar. Seperti itu prinsip kerjanya. Selanjutnya, subtopik yang akan kita bahas adalah jenis-jenis suspensi. Yang pertama akan kita bahas itu suspensi depan. Jenis-jenis suspensi depan ada beberapa. Yang pertama itu ada tipe telescopic fork. Tipe ini sangat cocok untuk sepeda motor jenis cc kecil hingga cc sedang. Keuntungan dari tipe ini adalah dia tidak memerlukan banyak perawatan atau tidak memerlukan perawatan yang rumit, perawatan yang ekstra. Dan selanjutnya, keuntungannya adalah kenyamanan dan keamanan pada kecepatan tinggi tetap terjaga. Namun, tipe ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah pada saat terjadi pengereman atau kita melakukan pengereman, kendaraan cenderung menukik ke depan. Jadi, ada saja kemungkinan kita akan terjungkal pada saat melakukan pengereman mendadak. Seperti itu. Tipe yang kedua untuk suspensi depan itu ada tipe bottom link fork. Bottom link fork ini ada dua lagi jenisnya. Yang pertama ada leading link dan yang kedua ada trailing link. Leading link biasa digunakan pada sepeda motor tipe cab dan trailing link biasa digunakan pada sepeda motor skuter. Ini merupakan suspensi model lama, jadi belakangan ini sudah jarang ditemukan atau sudah tidak populer lagi. Keuntungan dari tipe ini, bottom link fork ini, yang pertama itu adanya link dan ensel yang akan menyebabkan sistem peredaman kejut ini memerlukan perawatan atau pelumasan rutin. Dan kemudian kerugiannya itu keausan busing pada bagian ensel dan link akan menyebabkan kedudukan roda miring terhadap sumbu geometrinya. Kemudian kurang nyaman digunakan pada kecepatan tinggi maupun off-road. Seperti itu. Maklum ini tipe suspensi
jenis lama dan sudah jarang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya, suspensi sepeda motor yang bagian belakang. Yang pertama, jenisnya itu ada tipe lengan ayun atau swing arm. Tipe ini tuh banyak ditemukan pada motor seperti sepeda motor Supra atau sepeda motor lainnya. Dia itu berbentuk seperti arm. Arm itu kan lengan, dan nanti di sini disambung dengan suspensinya seperti itu. Nah, seperti ini suspensi, dan baru ini ada joknya seperti itu. Makanya dia disebut tipe lengan ayun karena dia memerlukan lengan seperti itu. Kemudian tipe suspensi belakang selanjutnya itu tipe unit swing. Tipe ini biasanya digunakan pada sepeda motor seperti sepeda motor matic. Sekarang sudah banyak menggunakan seperti Mio atau Beat. Itu dia tidak memerlukan lagi lengan, tapi dia sudah langsung terpasang antara dudukannya dengan nanti jok kita di belakang, dudukan jok yang di belakang seperti itu. Jadi tidak memerlukan lengan seperti tipe sebelumnya. Selanjutnya, tipe yang ketiga yaitu tipe nitrogen gas seal. Suspensi ini biasa digunakan untuk sepeda motor jarak jauh dan motor cross. Single silinder gas yang dikompresi atau nitrogen gas itu dimampatkan dalam silinder oil chamber dan dikompresi oleh free piston. Itu mengapa dia disebut tipe nitrogen gas seal, karena dia memerlukan gas nitrogen untuk peredamannya. Tipe yang keempat yaitu ada tipe suspension motocross. Tipe ini banyak digunakan pada motor-motor trail. Dia berupa lengan ayun atau swing arm, tetapi memiliki bentuk dan posisi bantalan dari cushion unit dengan bentuk yang unik. Suspensi tipe ini merupakan hasil penemuan dari Mr. Telkens dari Belgia. Kemudian sistem ini dikembangkan jauh oleh Yamaha untuk menggunakan pada motor balap ataupun motor sport. Seperti itu. Sedangkan konstruksi utama dari suspensi itu ada beberapa konstruksi utama seperti A-brush, ada spring, ada oli atau oil, ada piston valve, ada oil seal, kemudian ada bearing, piston rod, damper rubber, dan komponen-komponen kecil lainnya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung penjelasan dari materi kali ini. Sudah semuanya saya sampaikan. Jika dari saudara-saudara sekalian ada yang ingin bertanya, silahkan lampirkan pertanyaannya di kolom komentar. Jika bisa, pasti akan saya jawab. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Kita bisa kembali berjumpa dengan sanak saudara dan juga teman-teman sekaliannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.